Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali malih sareng titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah bersama seorang seniman yang sangat luar biasa dan tentunya merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Langsung saja, biar tidak berlama-lama, kita hari ini bakal ngobrol bareng Nini Chandri. Om Swastiastu Nini. Swastiastu. Aduh, Nini juga kan Niki. Punapi gatra nih. Becik-becik punapi panggilan Nini. Siro dados, gek dados nih. Gek Kucita. Kata Nini nih. Ampun gek kucit nih, gek Kucita. Cantik. Ngapain seksama. Aduh Nini, Niki suatu kebanggaan sekali titi yang bisa ngobrol. Mungkin sareng Nini. Yang dumun kan Nini dados juri nih Nika. Yang dumun durung kenal tiang. Udah juara 1 baru. Kan Nini yang nilai Nika. Mau ingat ya? Baru ingat. Nggak bina tiang nih, tiang akan belajar pakem Niki sareng Nini. Nah Nini tiang mereka mau ngajak Nini ngobrol seputaran Nini terjun ring seni. Tapi sebelum Nike dados Niki perkenalkan diri dumun Mangda Ida Dani Sami Uning. Nama asli Nini, nama lengkap, nama panggilan, kelahiran, taler asal. Terus Nggih, semua galah titiang nggih. Puniki titiang mawaste Nyoman Chandri. Panggilannya sehari-hari Nini Chandri karena sudah tua. Sudah punya kumpi. Ya. Sudah punya kumpi. Yang dumunan sebelum dados Nini sirap panggilannya Chandri. Gek Chandri. Nyoman ge. Yang dumun niki nih. Yang dumun Nyoman Chandri. Nyoman Chandri. Yang makin karena sampun durung duwe kumpi dadong makin kumpi sebenarnya kumpi Chandri tapi mati anak-anak itu memanggil Nini. Kelahiran Nini 49 sudah rasanya sudah 74 tahun usia Nini. 49. Ya lahir 49 tahun 49 ya. 74. Ya 74 sudah ini sudah. Aduh sudah enggak kedengar. Sekali mendengar sekarang udah. Awet sekali Nini. Dari Banjarmukti Singapadu gitu. Oh iya. 74 tahun. Masih awet. Enggak awet, giginya udah. Masih nih kan nih. Resepnya napi nginang, cara dumunan nginang ya. Nini talan nginang ya. Nini ya, tiang Riki mau ngajak Nini ngobrol, ingin tahu perjalanan Nini dari sebelum menjadi maestro ya tentunya ini. Nah, yang dumun masih masa kecil Nini mengawali seni niki dari kecil apa sudah remaja? Aduh panjang sekali ceritanya. Tapi maklum menceritakan. Ada sekitar yang singkat padat. Singkat padat. Kalau mulai terjun dari seniman dari belajar ya bilang dari usia 7 tahun Nenek sudah belajar baris. 7 tahun? Ya, belajar dari ayah sendiri. Diawali dengan tari baris? Tari baris, ya. Karena ayah Nenek bilang harus kamu mempelajari tari baris dulu biar kuat kakinya untuk dasar gitu. Setelah itu belajar legong keraton, gurunya Nenek dari Sukawati, Dewa Madidoyot gitu. Yang kedua ada 2 guru Nenek belajar legong itu, ada dari Wayan Waso yang dari Abian Kapas gitu. Berarti Niki berawal dari memang ketertarikan tari lepas dumun kan dia. Tari lepas ya. Ya, tertarik karena sama kakak juga bisa tari lepas, Kak Prabandem gitu. Akhirnya Nini bersaudara berapa orang Niki yang purut yang ketemu? 2 orang ya. 2 orang. Ya. Sebenarnya 3 orang sudah tidak ada yang nomor 1. Makanya Madi Bandem Nyoman Chandri. Ya akhirnya Nini tertarik di seni di usia 7 tahun Niki. 7 tahun sudah belajar. Belajar mapal dan dulu. Boleh jangan ngigal nih ke baris nih. Boleh, tapi ngigal nih ke karena ayah Nini topeng pajak ke pas ada upacara topeng pajak tuh Nini ikut tari baris untuk membawa punio. Iya, baris punio nih ke. Ya. Nah, akhirnya lambat laun kok bisa ke Arjo? Ya, begini ceritanya. Di rumah kan
hampir setiap hari. Seperti sekarang hampir setiap hari ada orang belajar arjo, dan ada dari Banan, ada dari ya di desa-desa itu datang ke rumah menginap gitu. Nini mendengar terus lihat-lihat orang latihan gitu. Akhirnya Nini belajar dengan mendengar, belajar dengan mengikuti dari belakang yang orang belajar itu. Akhirnya di Banjar Nini sendiri ada Arjo Salyo yang terkenal, sudah menari ke sana sini seluruh Bali. Akhirnya nekulonya itu sakit. Yang menjadi nekulo sakit, Nini yang minta menggantikan untuk menari nekulonya nanti malamnya itu. Nini yang mengajukan diri kan? Mengajukan diri untuk menggantikan nekulo itu supaya biar ndak biar jadi arjonya ngayahnya di Banjar Kebon gitu. Malamnya iya, malam itu sakit, paginya dia mencret. Itu Nini, saya aja udah menggantikan nekulonya po gitu sama ayah. Aduh, kamu udah hafal nyanyiannya? Nah, hafal po gitu. Nenek bilang gitu. Akhirnya nenek menari mantri jadi nekulo gitu. Mantri manis. Mantri yang jadi nekulonya. Ya, setelah itu nenek lagi lanjut belajar mantri manis yang jadi mantri topeng. Diajak menari sama almarhum Mido Bagus Budo, Pak Ketut Rino gitu, anak Agung Haji Belang gitu. Nini jadi mantrinya. Mantri di topeng di wali enggak di topeng, ada yang suruh ngayah itu bertiga gitu. Akhirnya Niko umur berapa nih? Itu sudah umur 12 tahunan. 12 tahun? 13 tahun ya, sedang 14 tahun tuh Nenek sudah ke sana ke sini menari gitu sama Pak Ketut Rino. Nah, di sini dah suka dan dukanya ini Nenek sangat berkesan sekali. Kenapa? Karena Nabi. Ya, Nenek aja cerita tuh. Ya, kenapa ini penasaran ya. Karena waktu itu tidak ada mobil, ada truk saja. Menarinya malam-malam kalau 10 kilo tuh jalan kaki. 10 kilo? 10 kilo sampai di Gianyar tuh jalan kaki. Dari Masjid Matahari. Masih jalan kaki. Ngabok kadung? Tas ya. Kadung nggak bisa pakai kadung, dibungkus gelungannya sama pakai kain biar gampang bawa. Terus naik sepeda. Kadang-kadang naik sepeda. Ya sampun ngelah sepeda kan sampun luwung ekonomi dawang mikor. Ampun sepeda. Nenek Nenek kan pendek sepedanya. Kedok itu dah kakinya Nenek naik sepeda. Naik sepeda ya. Sama ayah. Kadang-kadang waktu itu belum ada listrik. Belum ada listrik, mesti menarinya pakai. Berarti kan enggak pakai gini, enggak pakai mic gitu? Enggak, di mana ada mic waktu itu. Belum ada. Ngayang setrongking. Ngayang setrongking. Mic up-nya waktu itu atal yang kuning sekali. Ya, yang kuning. Terus alis-alisnya pakai bak yang ngadeng itu. Oh, Nenek di zaman itu ya? Sudah di zaman itu. Terus esedonya nih? Enggak ada esedo. Cuma gini ada. Saja sama lipstick. Natural. Lipstick pakai napi nih kan? Pakai lipstick itu cap-capnya Nenek lupa. Ada yang jual ya kan? Ada yang plastik ininya, bungkusnya enggak seperti sekarang. Nih, Tia penasaran Niki pertama kali Nini nari kan menjadi mantri tadi. Nah, Nika kan ngaturang ayah kan boleh sesari nih. Bagaimana ya? Tidak dikasih uang, tidak langsung dikasih uang. Banten gelongannya itu diisi sesari. Nenek tak berani. Tapi tidak selalu isi, dengan Napi? Sesarinya selalu isi, tapi banyak atau tidak tentu gitu. Juga penglingsir juga tidak minta berapa ongkosnya penari, tidak.
Bukan, enten Ya. dumun ge. Ya. Iya, iya. Memang betul-betul ngayah. 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 Makanya nenek disarankan sama ayah nenek sendiri, di mana-mana kamu menari, jangan kamu mengeluh, jangan punya kalau terlambat ngasih makanan, jangan kamu sampai minta-minta makanan. Kalau berapa ongkos jangan Ya, nantang ongkos benar gitu. ya, ya. Biar orang itu yang menghargakan kamu. Itu dikasih tahu sama ayah sampai sekarang ini. Ya, mudah-mudahan tidak. Nah, Nini kan bisa dikatakan dari umur 12 tahun. Berarti Nini sekolah gimana nih? Itu nenek sampai tidak sekolah. Tidak melanjutkan sekolah. Ya. Karena apa? Karena itu udah kecimpung di dalam seni, sudah usia sebelum gesto itu Ya. dari kecil, dari umur 10 tahun itu nenek sudah membantu siaran taman kanak-kanak dolanan. Oh, ya, ya, ya. Akhirnya setelah nenek siaran dolanan anak-anak dilihat sama pimpinan di sana. Nah, ayah nenek juga kerja di RRI. Nenek diminta untuk membantu siaran geguritan. Ada siaran apa di sana disuruh membantu gitu. Di RRI. Di RRI. Akhirnya nenek diangkat menjadi pegawai kontrak di sana. Di RRI. Di RRI. Karena mungkin bagaimana ya pimpinan untuk mengusulkan mengajukan ininya supaya menjadi PNS, nenek dapat pengangkatan PNS kehormatan langsung diangkat tamat SMA golongan 2. Luar biasa banget loh. Ya, ya, Ini ya. nanti di Jogja lagi disuruh menari oleg gitu. Ini kan cocok potongan menari oleg. Tapi mau ini Ya, harus mau. Harus mau, karena sudah diangkat. dihargai, Dihargai, angkat menjadi pegawai negeri. Waktu itu tahun 81. 81. Terus masuknya di radio RRI tahun berapa nih, Kak? Masuknya tahun sebelum gesto udah. Udah masuk. Sudah. Berarti Nini belum nikah nih ke? Sewaktu Belum. waktu masuk ke RRI masih bajang berarti nggih? Iya. Berarti tahun 60-an nih, Kang ya? Iya, Sampun ya sudah. Wah, berarti setelah pengabdiannya 20 Banyak tahun, pengabdian. 20 tahun baru jadi PNS nih. Jadi PNS ya. Oh, Itu iya, pengangkatan kehormatan, makanya nenek disuruh menari oleg. Wih, 20 tahun pengabdian. Makanya ya 20 pengabdian baru ya di dari PNS ya. Nah, nih tiang potong niki sedih balik lagi. Nini yang di zaman yang apa namanya make up yang apa adanya. Zaman kolonial, milenial juga masuk. Zaman yang apa namanya naik truk, jalan kaki, sampai sepeda. Ya, Nika menados pergina mantri, tapi sudah ke condong. Oh, belum condong. Baru mantri aja. Mantri saja, belum Oh, mantri. ya. Mungkin mantrinya itu tadi dasarnya baris. Mungkin. ya Nika yang menjadikan. Karena masih jadi mantri, menginjak jadi condong. Karena di sini ada barong, seperti yang mode juga dari barong Singapadu yang menjadi condong. Tidak ada condong waktu itu, condongnya laki-laki. Namanya grup almarhum gitu. Setelah itu nenek disuruh menjadi condong di barong gitu. Oke, ente nikah awalnya. Gitu ya. Berarti kan belajar mupoh beni kini. Ya kalau mupoh kan sebelumnya itu sudah mendengar sudah bisa mupoh nenek. Oh gitu. ya. Berarti dan akhirnya sampai ke ikut siaran dan akhirnya dikontrak di RRI. Ya, 4 tahun nyambung, 4 tahun memperpanjang gitu. Kan buat Arjo dong RRI-nya. Iya, membuat Arjo waktu Arjo di sana, waktu Arjo yang ada Bu Redep namanya yang sudah tua itu, nenek waktu kontrak itu sudah ikut siaran Arjo. Berarti Nini ikut di Arjo nih, sebelumnya sudah wenten Arjo RRI kan? Sudah, waktu ayah nenek sendiri yang membentuk Arjo yang pertama kali berarti dari ayah Nini. Bu Rinun, ya Bu Rinun. Berarti Nini generasi yang kedua. Oh, iya. Itu ya. Ya, yang pertama itu Bu Ribu, Bu Redep namanya, Ibu Rinun. Itu yang bertiga itu Bu Lasni lagi satu almarhum. Yang berempat itu jadi Arjo lagi jadi condong, lagi jadi galuh. Akhirnya nenek disuruh ya bisa jadi mandiri. Ya nenek bilang bisa, harus belajar.
condongnya tidak datang, bisa jadi condong. Ya Nenek mau gitu belajar, tapi belajar gitu. Gitu akhirnya. Nih kita yang lihat Niki hampir kemana-mana memberikan yang namanya motivasi kepada generasi muda untuk terus melestarikan Arjo. Nini kan hampir semua Niki uning nih, dari yang mantri manis, mantri budoh, galuh, desa. Karena tiang lihat juga Niki ngajar Niki kan, ngajar Arjo, membuat Arjo Niki. Membuat Arjo, iya. Nini bilang bisa ya bisa, tapi masih tetap ya kalau ada orang yang lebih pintar sama Nini tetap juga bertanya, belajar untuk mengajar. Ya, kalau Nini mengajar apanya, misalnya Nini walaupun kecilan usianya sama Nini, misalnya Pak Kodi dia sudah walaupun Nini pernah mengajar dia tembang gitu, sekarang dia lebih pintar. Kalau Nini belum bisa Nenek mengajar anak-anak itu, Nenek tidak malu bertanya Nenek tidak bisa yang buat bagaimana caranya membuat untuk biar wayah biar gini ya koordinasi lah gitu untuk mengajar. Biasa. Walaupun senior tetapi tetap belajar. Ya, itu tidak boleh lepas dari belajar walaupun sudah tua, kalau sudah mati baru. Niki kan akhirnya fokus di condong ya. Katanya Nini yang memang pakamnya condong. Tapi Nini pernah nggak memerankan selain condong dan mantri? Ya, itu pernah. Karena apa? Karena Arjo Tunggal Nini banyak Arjo Tunggal. Ya, murid-murid di Bali belum pernah Nini melakukan sampai kostum gitu. Kalau muridnya Nini kan banyak dari Jepang, dia sampai punya sanggar Arjo di sana. Namanya aku. Namanya aku. Berbahasa tapi di bahasa Nini bahasa Jepang enggak bisa, bahasa Inggris enggak bisa, bahasa Bali aja duram. Terus Nini gimana caranya ngajar nih kan nih? Nah, itu dah pengalaman Nini mengajar. Walaupun Nini belajar di kamus untuk bilang kanan kiri itu enggak usah kamu menyampaikan dengan bahasa Inggris. Kamu saya akan belajar dari kamu, dari gerakan, dari bagaimana bentuk mulutnya. Nah, di sana Nenek dapat pelajaran banyak. Bagaimana caranya menyampaikan orang bego, tidak bisa berbahasa. Ya, itu keluarlah idenya untuk biar bisa dia mengikuti gitu. Nah, itu banyak senang murid-muridnya. Makanya kalau Nenek memberi workshop di luar negeri itu pasti senang gitu. Terus Arjo Tunggal tuh gimana modelnya nih? Arjo Tunggal itu Nenek pentasnya di Okinawa. Ya, ada muridnya aku yang mengirim Nenek ke sana Arjo Tunggal itu. Tapi Nenek waktu Arjo Tunggal yang pakai kostum, Nenek tidak bisa mementaskan penasar. Karena Nenek pakaiannya di dalamnya sudah ada setewel mantri manis. Pertama keluar condong kan di dalamnya sudah ada setewel. Tinggal tutup aja. Akhirnya pakai saput cepet-cepet dia bikin gini dulu, bicara dulu berapa menit gitu. Nenek cepet-cepet ganti pakaian. Sekali topeng pajak. Ya, itu dah. Hampir ada liburnya, ada likunya. Itu ada aku rekam-rekamnya ini lengkap itu di komennya. Yang di Tokyo Nenek pentas Arjo Tunggal itu kena pakai pakaian kebaya. Yang di sana minta tidak pakai kostum lengkap Arjo biar bisa Nenek mentaskan dengan penasarnya. Di sana lengkap dari condong, menteri budo sampai penasar gitu. Mumpung bicara ke Jepang, kemana mantan Ibu Nanin mesolah? Di Jepang. Kalau di Jepang tahun 82 itu sama Asti masih sekolah Asti dan Pasar itu Nenek bergrup di sana ke luar negeri. Itu Nenek nanda menari, ada gambuh batuan yang Nenek menari mantri. Kalau sama murid-murid ini diundang sama murid-murid, Nenek banyak muridnya Nenek bisa jadi galuh, jadi mantri di sana. Nenek di Tokyo, di mana lagi itu kebanyakan di Tokyo, Okinawa lagi, di Kyoto lagi pentasnya keliling.
lain Jepang, Australia, kebanyakan di Denmark. Karena nenek punya grup teater di sana. Punya grup teater namanya Yudunyo Barba. Di sana grup teater itu nenek diundang setiap tahun. Ada dari Jepang, dari India, ya banyak negara di sana berkolaborasi gitu. Ya. Jepang, Denmark, Australia, 5 negara katanya. 5 negara. Ya, New York pernah, New York pernah gitu. Sampai lupa ya. Tapi Nini kalau ke sana juga, Nini tadi nikah nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kan ada guide-nya. Ada. Kan kenyam-kenyam kan ajak ngortong ya, yang ada. Kalau mau bicara begitu. Kalau mengajar dia meniru dengan ada. Karena bagaimana menari di sana kan dipacu untuk menari teater dengan bahasa ragil untuk manis misalnya gitu. Kalau sudah marah kan dari sana itu marah kan itu pelajarannya di teater di sana gitu. Nah nih itu Tiang Niki penasaran sekali kan sama Niki karena bisa dikatakan ini hampir semua dilakoni kayak tadi Nika Arja Tunggal. Tiang penasaran dengan proses belajarnya Nini kan harus ngapalin tembang-tembang nih. Hampir kalau di pengajian kan beda-beda, termasuk penasar juga Niki suara cowok kan. Ini kan Nini belajarnya dari mana? Dari ayah sendiri dan belajar mencoba-coba dulu sambil mandi gitu, mencoba-coba gitu. Penasar. Dan di radio juga nggak? Iya, gini sini bagaimana suara penasar kan sudah Nenek dengar ayah sendiri mengajar di rumah. Dan Nenek coba sendiri gitu. Nenek cara dalang, apa Nenek nggak bisa gini nih ngewayang nih? Iya. Ngewayang. Memang kan sering di luar negeri Nenek pentas. Jadi dalang juga? Iya, tapi cuma dalang setengah jam gitu. Waktu kolaborasi dengan India, dengan New York, dengan di sana dengan Paris, dengan itu mungkin paling 10 menit. Apanya yang ditonjolkan, apanya yang diminta. Misalnya gitunya kalau ditonjolkan diperlukan, Nenek keluarkan dalamnya. Kalau ada alus misalnya seperti tari Jepang, itu kan alus banyak alus gitu. Kalau keluar alus, ya keluar dalang yang alus, wayang yang alus. Nana ngareng ngaring sudah ini keluarkan yang itu biar sesuai dengan kolaborasinya dengan yang dikeluarkan oleh mereka gitu. Itu spontanitas nggak bisa disiapkan waktu pentas, sebelum pentas nggak bisa. Kenapa nggak tahu apa yang dikeluarkan dari mereka. Nenek belum tahu gitu. Nenek belum tahu, makanya spontanitas itu yang perlu. Kalau di musik istilahnya mendengar musik sesuai dengan musik lagi. Sesuai dengan, bukan sesuai dengan musiknya yang kita bawa. Musiknya juga ikut yang halus apa pakai gitu. Nah, nih tadi kan sempat ngobrol sama Bu De juga. Kalau di Singapadu nih ke Arjenya nih ke wenten style tersendiri ndak? Ada perbedaannya dengan Arja Badung, Badung di mana? Bedanya? Ya ada. Di mana mantan bedanya? Bedanya karena pakai hitungan. Ayah Nenek bilang dari dulu yang jadi penari Arjo dibilang tidak ada hitungan seperti legong 1, 2, 3, 4. Ya, kenapa tidak? Itu ayah Nenek coba hitung. Misalnya Puposinom, misalnya ambil dari baris ketiga keluar. Beberatan yang kan 4 itu belum ada artinya. Kalau untuk pepesan tidak apa-apa, penggalan suaranya tidak pas. Yang penting mau dengan tadinya 1, 2, 3, 4 angsel kan angsel. Tak kan angsel misalnya. Lagi 4 itu tangan yang punya tugas. Sudah habis ngangsel
Nah, itu ilagannya itu juga dibantu dengan sesuai dengan gerakan bahu dengan gerakan badan dan bagaimana pernapasannya dan bagaimana untuk misalnya tembangnya naik mencari suara yang nyaring di mana tempatnya. Nah, itu yang penting. Ada tekniknya ya. Ada tekniknya. Ya. Misalnya kalau boleh nenek berdiri ya untuk memberi contoh. Ya, misalnya kan satu. Misalnya ya tadi nenek bilang 44 kan itu. Misalnya sekarang dari agama ini ke tengah, ya dari iser, pi, te, ges, yang iser, ya, bagi 4 barat. Ini menurut tembang. Kalau wilatannya panjang, juga kaki ikut ngawilat itu. Ya kalau wilatannya panjang, bagaimana kalau penari itu kan ya maunya bagaimana anunya untuk mengembangkan wilatannya itu kan kakinya juga itu. Berarti tidak hanya sekedar di sini saja ya Nik ya, termasuk di kaki juga. Di kaki, di bahu. Bagaimana supaya ngeliwas itu biar lemu. Kan ada dari kaki, dari ini. Kan bukan dari... Ya. Itu yang penting. Ini skillnya di Singapadu. Gitu. Itu ini stylenya. Dari ayah, terutama dari nenek dapatan dari ayah. Mungkin yang penari generasi belum ini bagaimana mungkin meniru yang penari yang lain. Tidak tahu nih kalau dari ayah nenek sendiri. Kalau Arjo Salyo itu yang dulu tuh yang seperti nenek itu. Tapi Nini masih tetap yang kalau ngatur ayah kemumai yang dumun niki tetap menggunakan style Riki nggih. Nggih, kena ini biar ndak punah gininya bagi supaya ini. Termasuk juga Nini mengajar anak-anak tetap dengan style Nike. Iya, karena lebih gampang dia menangkap juga karena pakai hitungan. Gitu. Oke, nih sekarang Tia mau bertanya Niki, yang dumunan ini kan nikang pun sampai keluar Bali, keluar negeri ngaturang ayah. Nah, wenten ndak pengalaman yang Nini paling tidak bisa dilupakan? Nini dari zaman ke zaman loh sampai zaman makin Niki kan sampun menados maestro yang anak-anak makin ingin sekali, bahkan Niki banyak request Nini Chandri dong tolong Tiang pengen tahu tolong dong diliput. Nah Tiang juga penasaran sarang Nini yang dumunan Nini ngigel kayak tadi naik truk jalan kaki 10 km lebih pakai sepeda. Niki kan termasuk juga pengalaman Niki kalau pas pentas. Pernah enggak Nini dulu pernah punya grup Arjo kan? Dumunan Nini pernah punya grup selain di RRI Nika? Ya, punya grup RRI. Selain Nika, Bali sudah Bon Bali. Kan sudah masuk Nini jadi Menteri Pana waktu Mbok Ribu waktu Jurusudi itu. Oh, ya. Berarti kan Nika wenten lah model pengalaman yang pernah enggak Nini juga mengalami pengalaman nari sehari 2 kali? Ya, sering dulu tapi kalau dekat-dekat sampai di Singapadu sampai di Kelungkung itu sering. Sampai dulu sama Bu Ranton juga 2 kali nari gelung mesti berias sering itu. Kalau pengalaman tapi tiba kalau Arjo kan panjang waktunya. Prembon Prembon ya. Kalau dumun Prembon, kalau Mantri Budon ini Nanan juga dulu. Mantri Budo menari di sini enggak, kalau menari di luar negeri untuk pentas. Kalau nari liku nih? Iya pernah di Jepang. Kalau di Jepang, kalau di sini di RRI pertama Nini yang jadi liku disuruh. Dapat 1 kali aja. Judulnya apa namanya tuh? Yang ada togok, yang Magarang togok itu Galuh sama liku itu. Ya itu aja enggak cocok. Chandra Kirana, tak cocok Nini. Peraniku tak cocok, mulut bicaranya tak cocok. Ya suruh menyanyi aja dia cocok gitu. Jangan gitu. Nini punya pengalaman mistis nggak sih Nini sebagai seorang pergina Nini kan dari zaman ke zaman Niki. Punya nggak pengalaman yang mistis? Mungkin model ya yang seram gitu, aneh tenget kenten Niki kan pergina
yang dumunan kan tan suka dimangkin kayak nih. Yang dumunan lebih tengah rasanya tan. Gendahin anak atau gimana dengan skill Nini kan ada itu udah lama baru-baru ini baru-baru ini menari di tak boleh ya. Menari di sana lah. Ya menari dah diikutin ini ya mungkin dulu waktu Warjo yang zaman RR itu ada yang senang sama nenek gitu, sampai pulang mungkin diikutin, nggak tahu. Sampai di mobilnya tek digituin. Oh gitu. Iya. Mobilnya suara gitu. Di mobilnya tok dipukul terus dipukul. Dipukul mobilnya. Sampai nenek baru turun di rumah, akhirnya di pulangnya itu sopirnya bilang enggak bunyi lagi. Wih. Itu dah nenek tanya kenapa ya mobilnya waktu nenek pulang itu ada yang dodarin sama nenek waktu senang mendengar nyanyiannya nenek katanya gitu. Siapa itu udah bilang itu udah tahu gitu dia. Nini termasuk yang membuat lagu ndak juga nih, pupuh ndak juga nih. Kalau Nini nari nih kan pakai karya sendiri. Iya, itu kan spontanitas menari di kalangan itu. Termasuk pepeson ini kan. Aku pepeson dah. Itu kalau bagian ini pepeson itu apa namanya? Ini apa yang ngapal itu aja dibilang. Malas ini ngapal. Yang penting sesuai dengan tariannya, sesuai dengan gamelan gitu. Nih, kalau pepeson. Dia mau nanya Niki Siki karena menarik Niki soalnya. Jadi Pregina Arje, kadang kan kita ketemu sama lawan main Niki. Nah, kalau modelnya tidak sesuai dengan jumlah, tapi wastane nih katanya model 8A gitu kan, 8A gitu. Kalau kita mau nyebutin nih dados ndak lebih daripada lingsenya itu. Itu namanya kepelek. Itu namanya kepelak. Kalau dibilang dados salah, kan gitu ya. Iya. Nah, nih kan dah. Kalau dibilang dados itu salah. Kenapa? Kena lebih, kena kurang. Itu salah hukumnya. Ya, tapi kena kepelak harus dijawab. Iya. Dengan tepat, dengan apa konteks artinya cerita itu. Nenek juga sering gitu. Oh, itu berarti tidak ada sering pernah. Ya, benar. Nah. Berarti boleh karena kepelak. Tapi kalau salah. Oh, salah. Ya. Kalau usahakan supaya jangan sampai ngelung sampai salah kan gitu, supaya jangan anak-anak sekarang katanya boleh gitu biar benar. Ya tolong ini jangan boleh itu jangan terus gitu. Nenek Chandri juga pernah salah aja ya, sekarang usahakan ya, mungkin waktu itu nenek keliru bagaimana pernah lah gitu, tidak sering gitu. Nah, Nini kapan terakhir Nini menari? Terakhir menari baru-baru ini? Bulan lalu. Bulan lalu. Ya. Berarti 5 bulan lalu ini. Berarti nih kalau wentan tasasane kentan arsa jadi nikah Nini ngaya kayun ya? Engken. Masih kentan enggak masih ingin menari, tetap eksis menari atau gimana? Apa cuma ngajar mantan? Nenek tetap punya perasaan gini, kalau kita terus mau menari ya generasinya bagaimana, masih nenek Chandri aja menari gitu. Tapi nenek kadang-kadang itu udah, aduh tolong nenek lungo gitu, udah sulit nenek itu. Ya ini Bude tidak dapat gitu misalnya kan, biar jadi gininya, mencolah kan ini itu yang gininya. Berarti masih tetap ya. Nah, ini boleh dong nih Tiang minta kalau Bude tadi kan mepegat lagunya ya. Niki biar untuk generasi muda langsung latihan juga kan, biar yang nonton Niki juga semakin berminat dia tetap melestarikan Arje. Boleh dong nih satu tembang pupuh Napi mantan dados. Napi dados. Suaranya nenek sudah sekali ampuh aja angin. Nggih, napi mantan dados iki yang Nini kenten ingin tembangkan. Ya. Titik
laksana mapa ngancangan idangap suci mandene apang sidang ka bisane bakal urip wiyaden mengalih kanthi kita laksanane padung ya den tuyo de nyebat tangan apalagi lupa. Ini kan pupuh apa nih? Kabisane ada yang tuyo udah nyempat ini dah lupa-lupaan jadi orang Tapi tua. sambungannya Mbak De. Ya Deliu itu yang terakhir. Ya Aliyu agak godane pacang teka. Ini bekal dari ayah sendiri nih. Bekal dari ayah nenek sendiri nih. Kan pitua ini. Pupuh napi nih Kak? Sinom. Sinom. Oh. Sinom kelangan. Kelangan jadinya. Nah, Nini kalau misalnya seandainya wenten yang ingin belajar menari, arjo, meriki saran Nini dados? Iya, dah ada sarankan tuh dan nenek segar. Oh iya. Nenek apa namanya senang. Iya, dengan mengajar juga kan ini tersalurkan, malah kenten suatu hiburan. Nah, keluar teringat. Iya benar. Nah, Nini, napi harap tertawa itu obat. Tertawa itu obat. Yang kayak Narus Liu tertawa pangawet sudah Nini. Nini yang udah umurnya 74 tahun. Nah, napi harapan Nini terhadap kesenian khususnya ring arjo dados niki sebagai yang terakhir harapan ini kan tetap saja untuk generasi penerusnya supaya melanjutkan supaya arjo ini kena apa namanya dibilang sulit enggak sulit karena arjo ini ada pendramaannya, ada nyanyiannya, ada tarinya kan dibilang sulit sebenarnya enggak sulit kalau sudah mau belajar kan itu. Harus mau belajar gitu supaya tidak punah gitu, supaya jangan sampai punah arjo ini. Kasihan gitu. Supaya jangan arjo juga hampir sama dengan dalang ya, tarinya ada, gendengnya ada, sastranya ada gitu. Kaya dengan dan gampang jadi apa namanya gampang untuk menyampaikan kesan-kesan untuk apa namanya pendidikan apa saja bisa masuk di dalam penasar, di dalam condong gitu. Ini yang ini sampaikan kepada generasi muda supaya jangan tamu-tamu luar negeri sampai bisa menjadi arjo, sampai punya sanggar, sanggar arjo. Jangan kita
mau kalah. Iya, benar-benar. Harapannya Nini biar kita tetap melestarikan, jangan sampai dikalahkan sama yang di luar negara kan kentannya nih ya. Nah, dan juga Nini berterima kasih banyak kepada pemerintah, Sawo Dharma Gito untuk macu anak-anak murid untuk lomba kekawin, keguritan. Nini berterima kasih banyak dengan Dagang Gantal juga RRI kan banyak yang senang menyanyi itu. Benar. Ya itu nih harap ini. Terima kasih banyak gitu. Senang sekali ini. Walaupun gendengnya tidak bagus, jangan bilang tidak bagus, ya bagus, belajar lagi kan gitu. Proses itu ya. Proses. Aduh Nini, terima kasih banyak Niki sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol bareng Tiang. Tiang juga terima kasih banyak Niki sudah sempat juga Nini yang menilai Tiang. Ingat kan mungkin Tiang jadi nunas ilmu mungkin malih Niki sareng Nini. Nah, mudah-mudahan nanti punya wenten galah ti Tiang meriki malih belajar. Jangan liku di bondres saja. Ya, Tiang pengen juga nih nunas saja hajahannya nih Nah, Niki Tiang punya oleh-oleh buat Niki yang pertama dari New Nirmala Oil. Nah, mohon diterima. Niki minyak kelapa yang terbuat dari bahan rempah-rempah alami karya anak Bali yang khasiatnya mampu meredakan hampir semua jenis penyakit. Nah, Ki bisa dibalurkan seluruh badan atau di area yang sakit, taler dados diminum. Aduh, terima kasih banyak ini. Obat ini dikasih minyak herbal. Ya, minyak herbal nanti bisa diurut bisa diminum kan? Dados diminum. Aduh, mudahan tambah usianya Nini dengan obat. Iya, astungkara Nini selalu sehat selalu. Dan taler niki Nini kita wenten dari Koperasi Dana Mandiri yang mengapresiasi para seniman yang Tiang ajak ngobrol. Jadi Koperasi niki sampun berbasis digital, tinggal di-download di Play Store on time KSU Dana Mandiri. Jadi secara tidak langsung ini sudah terdaftar menjadi anggota koperasi, taler sudah dibukakan tabungan sebesar Rp500.000. Kenter taler niki wenten Malesiki dari Koperasi Dana Mandiri, 1 logam mulia berupa emas yang sampun bersertifikat. Mohon diterima. Ini udah penghargaannya Nini. Terima kasih banyak kepada Koperasi Dana Mandiri dan sudah menghormati orang tua seperti ini dan sudah memberi penghargaan emas lagi. Nini terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap memberikan ilmu kepada generasi muda. Dan tentunya dengan adanya tontonan ini memotivasi kalian buat generasi muda untuk mengajarkan seni budaya Bali kita. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe, Kucita ingatkan buruan kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi kesarengin Nini Chandri ngelungsur mau pamit titat kalau enten ewangatun nunas gegerana pengampura puput antuk Pramasanti. Om Santi 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 Om. Salam murid muni. Salam. Salam. Dadah.